Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Ekonomi, Universitas Jambi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi komputer akuntansi dengan menggunakan Jurnal ID. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresia Miranda, NIM A1A11991, dan rekan Saya Sepa Ariyanti dengan NIM A1A119077. Saya William Nurlisa dengan NIM A1A119083. Dan saya Selides Putri Usman dengan NIM A1A11989. Saya Denia Oktaria dengan NIM A1A11995. Saya Rifat Yunisa Memiarni dengan NIM A1A1199102. Baiklah teman-teman, langsung saja kita membahas mengenai penggunaan aplikasi Jurnal ID serta cara pengaplikasiannya. Yang pertama kita akan membahas apa itu Jurnal ID. Jurnal ID adalah sebuah aplikasi akuntansi online yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja karena berbasis website. Jurnal ID ini dirancang untuk mempermudah proses akuntansi yang memudahkan penyusunan laporan keuangan pebisnis agar lebih cepat, hemat waktu, biayanya lebih efisien, akses kapanpun dan di mana saja. Apa saja keuntungan di Jurnal ID? Yang pertama, dapat membuat faktur penjualan, pesanan, pembelian, dan surat jalan secara otomatis dan menyiapkan laporan keuangan instan hanya dengan satu klik. Yang kedua, memudahkan proses pencatatan keuangan. Yang ketiga, menjalankan bisnis dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, data keuangan perusahaan otomatis tersimpan. Selanjutnya dibacakan oleh Denia. Baiklah, di sini kita memahami apa manfaat menggunakan Jurnal ID. Manfaat menggunakan Jurnal ID ini dengan proses akuntansi menjadi lebih efisien, instan, juga mudah diakses. Jurnal ID ini dapat digunakan dengan biaya yang lebih terjangkau, serta proses pembukuan dalam Jurnal ID ini otomatis jadi bisa lebih aman tanpa risiko kesalahan hitungan seperti yang sering terjadi di proses akuntansi manual. Baiklah, itulah deskripsi mengenai aplikasi Jurnal ID, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai cara pengaplikasian Jurnal ID. Mari kita simak cara penggunaannya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah cara menggunakan aplikasi Jurnal ID. Pertama-tama, kita klik Google Classroom, terus kita klik dengan Jurnal ID, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita isi nama lengkap, email, nomor telepon, password, serta konfirmasi password. Nah, setelah kita isi nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password, kita klik I'm not a robot. Lalu klik buat akun. Nah, teman-teman, data tadi kita isi dengan informasi umum perusahaan yang akan kita gunakan di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini kami menggunakan PT Angkasa Raya. Nama perusahaannya, lalu pekerjaannya.
Nah, setelah kita isi format tersebut dengan mengisi nama perusahaan, pekerjaan, industri, bahasa untuk daftar akun, dan pakai fitur, selanjutnya kode referral diisi, itu bersifat opsional. Jika ada, kita isi, namun saat ini kami tidak mempunyai kode referral, lalu dikosongkan saja. Klik mulai pakai jurnal. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan muncul dashboard seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus melengkapi dulu data perusahaan kita dengan klik setting. Nah, selanjutnya untuk melengkapi data perusahaan, kita klik setting, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita melengkapi data perusahaan kita. Dan ini kalau perusahaan kita mempunyai logo, kita bisa pilih choose file. Namun saat ini kan belum mempersiapkan logo PT Angkasa. Selanjutnya yaitu nama perusahaan, kita isi PT Angkasa. Sudah, alamatnya kita isi. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita melengkapi data perusahaan, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, NPWP, serta email maupun nama detail akun bank yang kita gunakan. Seperti ini, jika kita sudah, kita klik ubah. Teman-teman, setelah kita mengisi atau melengkapi data perusahaan sebelumnya, nah akan muncul kata-kata seperti ini, berhasil diproses. Nah, itu artinya data perusahaan kita telah berhasil diproses dan tersimpan otomatis di Journal ID. Nah, selanjutnya kita di sini akan mengetahui cara mengimpor daftar akun. Langkah selanjutnya, di sini kita klik daftar akun. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Di tampilan ini terdapatlah bagian-bagian seperti kas, piutang yang terdapat di akun jurnal ini. Nah, semua akun ini akan kita hapus. Klik checklist di bagian kunci. Lalu ada bacaan hapus di tampilan arsip akun, kita hapus. Lalu klik yes. Langkah selanjutnya setelah dihapus, kita klik tindakan. Di tindakan terdapat pengaturan akun, kita klik pengaturan akun. Nah, di sini kita mengisi tanggal konversinya, yaitu tanggal 30 bulan 11 2010. Lalu klik lihat saldo konversi. Langkah selanjutnya, muncullah tampilan seperti ini dan kita klik lagi pengaturan akun. Kita klik tambah akun baru dengan cara mengimpor. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini kita pilih file yang telah kita sediakan.
Kita pilih daftar akun Jurnal ID. Lalu klik lanjutkan. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Di sini terdapat kesalahan. Kita abaikan saja. Lalu klik impor. Nah, klik finish. Ini hasil daftar akunnya. Hasilnya sudah balance. Lalu kita klik di sini simpan sebagai draft. Lalu klik simpan. Langkah selanjutnya, di bagian simpan draft, kita klik. Di sana ada terbitkan, lalu kita klik terbitkan. Kita klik lagi terbitkan. Nah, sekianlah cara mengimpor daftar akun. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar produk. Baiklah, selanjutnya cara untuk mengimpor data produk. Pertama kita klik produk. Lalu kita buat baru. Lalu kita klik produk baru. Selanjutnya kita isi format-format ini sesuai dengan data-data yang telah kita siapkan. Format-format yang telah saya isi sesuai dengan data-data yang ada di PDF yang mencakup nama, kode, jenis barang, lalu klik monitor persediaan barang, lalu klik harga rata-rata, lalu klik atur, lalu batas stok minimum, lalu kita isi batas stok minimum 5, lalu kita klik buat produk. Jika sudah, muncullah tampilan seperti ini. Untuk produk kedua, lakukan cara yang sama seperti cara yang tadi. Jika data produk barang dagang sudah di-input ke dalam Jurnal ID, maka muncullah tampilan seperti ini. Selanjutnya, cara mengimpor data pelanggan. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengimpor daftar pelanggan. Kita akan mengklik kontak. Selanjutnya, kita akan mengklik pelanggan. Lalu kita akan menambahkan kontak baru. Nah, kita akan mengisi daftar-daftar pelanggan yang ada di sini ke aplikasi jurnal. Kita akan mengisi namanya, nama dari
daftar pelanggan. Terus kita akan mengklik pelanggan, mencentang pelanggan. Selanjutnya jangan lupa kita akan mengisi nomor handphonenya terlebih dahulu. Kita akan mengisi alamat dari daftar pelanggan kita. Nah, jika sudah terisi semua, kita akan menambahkan akun piutangnya. Kita pilih piutang yang accurate receivable. Yang kedua, kita akan mengisi akun hutang. Selanjutnya, jangan lupa mengisi syarat pembayaran utamanya. Selanjutnya, kita akan mengklik tambah. Baiklah, jika sudah muncul seperti ini, karena kita sudah berhasil mengimport daftar pelanggan kita, selanjutnya kita akan melakukan langkah untuk mengimport saldo. Nah, untuk mengisi saldo awal piutang atau dari data pelanggan dengan cara klik Teknokomputer. Kita buat transaksinya, faktur penjualan. Nah, selanjutnya kita isi tampilan tersebut dengan data yang telah kita sediakan sebelumnya. Ini tanggal. Kita klik nomor transaksinya, lalu kita isi dengan produknya. Karena kita saldo awal, jadi kita pilih penjualan, kita klik harganya, masukkan jumlah nominalnya yaitu sebesar 34.100.000. Nah, sisa tagihannya yaitu 34.100.000, di mana itu sama dengan daftar pemasok kita itu sebesar 34.100.000. Rinciannya pun sama, penjualan 31 juta dan PPN keluaran 3.100.000. Nah, karena ini ada dua daftar pelanggan, untuk saldo transkomputer, langkah-langkahnya sama seperti ini. Nah, jika kita telah menginput daftar pelanggan, Teknokomputer dan Transkomputer beserta saldo awalnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Daftar pelanggan Teknokomputer dan Transkomputer dengan saldo masing-masing yaitu sebesar 34.100.000 dan 28.600. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah data menginput daftar pelanggan. Maaf, maksud saya daftar supplier. Baiklah, saya akan melanjutkan menginput daftar supplier. Pertama, kita klik menu kontak, lalu klik supplier yang berwarna ungu. Selanjutnya kita klik kontak baru.
Baiklah, untuk menginput data-data di dalam Jurnal ID, kita dapat melihatnya di dalam PDF tersebut. Daftar supplier yang pertama yaitu PT Lodan. Kita masukkan ke daftar nama pelanggan, lalu tipe kontraknya kita klik supplier. Selanjutnya kita akan menginput nomor telepon, masukkan. Selanjutnya kita akan menginput alamat di dalam alamat pembayaran dan alamat pengiriman. Selanjutnya di dalam pemetaan akun, kita akan pilih akun piutang, yaitu piutang, dan akun hutang, akun hutang. Dan syarat pembayaran utamanya net 30. Lalu setelah selesai semua, kita klik tambah. Setelah selesai menginput daftar supplier, akan terlihat tampilan sebagai berikut di layar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan menginput saldo pada daftar supplier. Nah, untuk menginput saldo nominal PT Lodan, seperti data modul kita, yaitu inilah data saldo utang dagang PT Lodan yang harus kita input ke dalam aplikasi Jurnal ID. Pertama, cara-caranya yaitu klik PT Lodan, lalu kita klik transaksi. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita isi data-data ini sesuai dengan data yang ada di daftar saldo utang dagang. Nah, di sini kita klik penjualan. Isi harganya yaitu sebesar 26 juta. PPN. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita ubah. Nah, untuk pajaknya jangan lupa kita hubungkan ke pajaknya. Karena di modul itu ada pajak PPN masukan. Nah, maka tampilan subtotal atau nominalnya akan sama dengan yang ada di modul sebesar 28.600.000. Nah, jika sudah sama, maka kita klik ubah pembelian. Nah, di sini telah muncul transaksi purchase invoice. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat di kontak. Kita klik supplier karena kita ingin melihat daftar supplier. Nah, di mana di sini telah terinput
saldo nominal PT Lodan, yaitu sama dengan data yang telah kita buat sebelumnya, sebesar 28.600.000. Langkah selanjutnya, apabila semua data telah terinput, maka langkah selanjutnya yaitu cara-cara penginputan transaksi PT Angkasa, di mana transaksi pertama yaitu terjadi pada tanggal 1 pengeluaran kas. Adapun dengan cara penginputan data sebagai berikut. Pertama, kita pilih klik biaya. Selanjutnya, karena ini merupakan pengeluaran kas, kita pilih pengeluaran kasnya kas dan bank. Selanjutnya kita mengisi penerima transaksi, tanggal pembayaran, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengisi semuanya, selanjutnya kita pilih akun biaya. Karena bayar gaji bulan November dihubungkan dengan beban hutang. Kita pilih beban hutang. Selanjutnya kita klik buat biaya baru. Nah, setelah selesai kita isi, kita klik ubah biaya. Jika semua transaksi telah diinput, maka kita dapat melihat transaksi sebagai berikut. Kita klik laporan. Setelah semua selesai, kita klik cetak dan lihat. Baru kita klik preview slip pengeluaran. Setelah itu kita dapat melihat laporan pengeluaran kita pada data berikut ini. Baiklah, saya akan melanjutkan bukti transaksi pelunasan saldo awal piutang pada tanggal 3 Desember 2010. Dapat dilihat, selanjutnya kita klik penjualan. Setelah klik penjualan, terlihat transaksi penjualan. Selanjutnya kita klik sales invoice-nya. Terlihat datanya seperti di layar. Selanjutnya klik tindakan, terima pembayaran. Baiklah, kita akan menginput data-data yang ada di transaksi penerimaan pembayaran pada PDF yang telah disediakan. Kita akan mengisi nomor transaksi. Selanjutnya, klik buat penerimaan. Akan terlihat, setelah berhasil diproses, akan terlihat transaksinya terinput lunas. Lalu kita klik lihat journal entry. Klik tutup. Setelah dilihat, klik tutup.
Selanjutnya kita klik cetak dan lihat preview bukti kas masuknya. Baik, setelah dilihat, kita akan melihat kwitansi transaksi pelunasan saldo awal piutang. Seperti di layar. Selanjutnya kita klik ubah. Ya, selanjutnya yaitu transaksi faktur penjualan di mana terjadi transaksi penjualan kepada Transkomputer tanggal 6 Desember 2010. Nah, bagaimana cara penginputannya? Sebagai berikut. Klik penjualan. Klik buat penjualan baru. Penagihan penjualan. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka kita isi format-format yang ada di jendela ini. Nah, kita pilih pelanggannya, yaitu sesuai dengan transaksi. Di mana dalam transaksi kita menjual kepada Transkomputer. Kita isi tanggal transaksinya, yaitu 6 Desember. Kita isi nomor transaksinya, produk yang kita jual, di mana dalam modul kita jual 9 item IBM. Klik 9. Nah, harganya otomatis akan muncul sebesar 18 juta. Kita klik PPN. Nah, kita tap saja, maka akan muncul jumlahnya. Selanjutnya yaitu produk yang kedua, yaitu tujuh Acer. Kita tap saja. Nah, maka akan muncul seperti ini, di mana saldo nominalnya itu akan sama seperti di transaksi, yaitu sebesar 286 juta. Pastikan nominal tersebut sama dengan sisa tagihan kita. Nah, jika sudah, kita klik buat penjualan. Di sini udah terinput sales invoice atau faktur penjualan. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat faktur. Ini adalah contoh faktur dari faktur penjualan kepada Transkomputer. Baiklah, di sini langkah selanjutnya kita akan menginput bukti pengeluaran kas pada tanggal 6 Desember tahun 2010. Kita klik pembelian. Di sini kita klik pada nomor purchase invoice. Nah, di sini keluar pada tampilan tersebut. Nah, di sini sudah kita klik tindakan, dan di sana terdapat kirim pembayaran. Kita klik kirim pembayaran. Nah, di sini muncullah pada tampilan ini, dan
kita input tanggalnya, yaitu tanggal 6 bulan 12 2010. Lalu kita input nomor akunnya. Maaf, maksudnya nomor transaksi. Nah, kita buat pembayaran. Nah, di sini sudah tertera bahwa pemberitahuannya lunas. Nah, di sini terdapat lihat jurnal entry. Kita lihat. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Lalu kita klik tutup. Langkah selanjutnya kita klik cetak dan lihat. Nah, di sini kita review bukti kas keluar. Nah, muncullah tampilan ini, bukti pembayaran penerimaan kas. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan transaksi pada tanggal 7 Desember 2010, yaitu retur penjualan. Cara-caranya sebagai berikut. Pertama, kita klik penjualan. Selanjutnya, kita klik self invoice. Lalu, kita klik tindakan retur penjualan. Muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita isi tanggal returnya sesuai dengan data yang sudah disediakan. Kita isi nomor transaksinya. Selanjutnya kita isi quantity retur telah disediakan. Selanjutnya muncullah total retur yang sesuai dengan data-data yang telah disiapkan tadi. Lalu kita klik buat. Maka muncullah tampilan seperti ini. Retur penjualannya telah selesai, lalu kita klik lihat jurnal entry. Beginilah tampilan setelah retur penjualan telah selesai. Lalu kita klik tutup. Lalu kita klik cetak dan lihat. Lihat retur. Beginilah tampilan setelah kita selesaikan transaksi retur penjualan. Baiklah, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2010, yaitu pengeluaran kas kecil. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita mengklik biaya. Lalu kita akan membuat tambah biaya baru. Selanjutnya kita akan mengisi bayar dari kas kecil.
Selanjutnya kita akan mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 9 Desember 2010. Pilih kas tunai. Dengan nominal harga 900. Selanjutnya kita akan mengklik cetak dan lihat. Kita sampai muncul slip pengeluaran seperti ini. Nah, selanjutnya transaksi yang terjadi di PT Angkasa yaitu faktur pembelian, di mana tanggal 10 Desember 2010 PT Angkasa membeli suatu barang, di mana sebagai berikut cara-caranya. Klik pembelian, buat pembelian baru, penagihan pembelian, nah, kita isi template atau format yang ada di sini sesuai dengan bukti transaksi yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2010. Kita isi tanggalnya pada tanggal 10 Desember. Ini jangan lupa kita pilih suppliernya yaitu PT Lodan, dan nomor transaksinya kita isi juga sesuai modul. Nah, jika sudah, kita dapat menginput produk yang kita beli dengan cara klik tanda panah seperti ini, di mana pada tanggal 10 Desember kita membeli sebuah produk yaitu IBM sebanyak 11 unit. Jangan lupa kita pilih pajaknya. Selanjutnya itu kedua, pilih Acer. Yaitu sebanyak 10 buah. Sama seperti tadi, hubungkan dengan PPN. Nah, di mana di sini tampilannya itu sebesar 331.100.000. Pastikan nominal sisa tagihannya sama dengan nominal yang ada di bukti transaksi. Nah, jika sudah sama, maka kita klik buat pembelian. Hasil, maka akan muncul transaksi purchase invoice, di mana terjadi faktur pembelian. Kita dapat lihat di sini, cetak dan lihat faktur. Nah, tandanya ini kita telah berhasil membeli suatu produk dari PT Lodan. Baiklah, selanjutnya itu adalah langkah menginput retur pembelian pada tanggal 11 Desember tahun 2010. Ikut langkah-langkahnya. Pertama, kita akan mengklik pembelian. Kemudian kita masukkan purchase invoice-nya.
Kemudian kita klik tindakan, lalu kita pilih retur pembelian. Kemudian kita akan memasukkan tanggal, yaitu tanggal 11. Mohon maaf. Kita akan masukkan nomor transaksinya. Lalu kita akan mengubah selanjutnya kita akan mengisi quantity retur pada kolom pertama, yaitu 1, dan kolom kedua 2. Sehingga nominalnya, total returnya menjadi 45.100.000. Kemudian kita akan mengklik buat. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengklik cetak dan lihat, lalu kita pilih lihat retur. Maka returnya akan menjadi seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menginput transaksi bukti penerimaan kas, dapat dilihat di layar. Selanjutnya kita melihat menu, klik menu penjualan. Selanjutnya kita akan mengklik sales invoice yang pada tanggal 6 Desember 2010. Berikut sales invoice pada tanggal 6. Ke bawah kita klik tindakan. Lalu klik terima pembayaran. Akan terlihat kita akan menginput transaksi penerima pembayaran. Yang pertama yaitu menginput tanggal. Tanggalnya 12 Desember 2010. Lalu kita akan menginput nomor transaksi. Selanjutnya kita mengklik buat penerimaan. Setelah mengklik buat penerimaan akan terlihat seperti di layar. Oh, tanggal jatuh temponya belum diisi. Selanjutnya, kembali lagi kita mengklik buat penerimaan. Baiklah, akan terlihat receive payment-nya itu lunas. Lalu selanjutnya kita akan melihat menu cetak dan lihat.
klik preview bukti kas masuk. Baiklah, akan terlihat preview kas masuknya sebagai berikut kuantitasinya dengan jumlah 231 juta. Baiklah, apabila kita sudah menginput semua transaksi, maka selanjutnya kita dapat melihat daftar transaksi sebagai berikut. Pertama, kita klik laporan. Nah, dalam laporan ini kita dapat melihat beberapa laporan seperti laporan neraca, buku besar, laporan laba rugi, jurnal, dan sebagainya. Baiklah, setelah itu cara melihatnya, untuk pertama kita klik laporan neraca, kita klik lihat laporan. Selanjutnya kita klik ekspor. Kita pertama memilih tanggal. Lalu kita klik ekspor. Pilih PDF. Dan setelah itu kita dapat melihat laporan neraca kita. Dan seperti yang ada pada layar ini merupakan hasil dari laporan neraca. Selanjutnya, kita melihat laporan laba rugi. Kita klik lihat laporan. Berikut laporan laba rugi yang ada pada transaksi ini. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat laporan arus kas. Kita klik lihat laporan. Kemudian kita pilih tanggal transaksinya. Setelah itu, kita dapat melihat daftar laporan arus kas pada transaksi tanggal yang dipilih. Berikut merupakan laporan arus kas PT Angkasa. Sekian penggunaan aplikasi Jurnal ID oleh kelompok 5. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.